pasar. Yang selanjutnya yaitu mengenai 4 faktor produksi. Untuk 4 faktor produksi, pertama yaitu ada faktor sumber daya alam, yang kedua ada faktor sumber daya manusia, yang ketiga ada faktor sumber daya modal, dan yang keempat ada faktor sumber daya informasi. Untuk yang pertama yaitu faktor sumber daya alam. Untuk faktor sumber daya alam yaitu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, itu bisa termasuk ke dalam sumber daya alam. Contohnya yaitu seperti matahari, air, tanah, dan hewan. Ada 2 tipe sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang selanjutnya yaitu faktor sumber daya manusia. Untuk faktor sumber daya manusia yaitu ada jasmani dan rohani. Untuk jasmani yaitu memerlukan tenaga fisik saat melakukan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor rohani. Faktor rohani yaitu menggunakan pemikiran untuk melakukan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu sumber daya modal. Untuk modal sendiri tidak hanya berbentuk uang, tetapi modal pemikiran dan juga modal untuk alat itu sangat dibutuhkan dan berpengaruh. Untuk selanjutnya yaitu sumber daya informasi. Mengingat informasi sekarang yang semakin pesat, sumber daya informasi sangatlah dibutuhkan untuk melakukan proses produksi dan juga untuk menunjang tergelapnya proses produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu 2 jenis unsur produk. Yang pertama yaitu ada produk konsumsi dan yang kedua yaitu produk industri. Untuk produk konsumsi yaitu produk yang digunakan konsumen dari awal dari akhir atau end to end. Contohnya yaitu produk kebutuhan sehari-hari, belanjaan, dan juga produk khusus sehari, belanjaan, dan juga produk khusus. Untuk selanjutnya yaitu ada produk industri. Produk industri yaitu produk yang dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku mentah menjadi bahan baku yang siap jadi. Contohnya yaitu adalah suku cadang, barang modal, peralatan, dan layanan bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada kapasitas produk. Untuk kapasitas produk dapat didefinisikan sebagai volume atau jumlah produk yang diproduksi sesuai dengan sumber daya yang ada pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam label. Yang pertama ada label produk atau produk label. Contoh dari produk ini yaitu bisa dari komposisi, informasi gizi, kandungan, halal, dan juga MUI. Yang selanjutnya yaitu label merek atau brand label, yaitu contohnya dari brand label yang menyangkut dengan logo dari produk itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tingkatan label atau grade label, menyangkut dari kualitas label itu sendiri dan kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu label deskripsi atau deskripsi label, menyangkut dengan ciri-ciri dari label itu sendiri dan produk itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Bukhari. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian produksi. Diciptono adalah sesuatu yang ditawarkan produsen, diperhatikan, ditanyakan, dicari, beli, digunakan, dikonsumsi oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang relevan. 4 faktor produksi. 1. Faktor sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan jenis faktor produksi yang termasuk dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang jasa yang dibesarkan
ke konsumen, contohnya produk yang berbahan kulit, maka sumber daya alam adalah hewan, karena dari kulit hewan inilah yang dijadikan bahan mentah pabrik. Sumber daya manusia adalah jenis faktor yang penting karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi lalu produk barang jadi jika tidak ada manusia yang mengelolanya. Faktor modal dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal prediksi dini untuk membeli bahan mentah, alat produksi serta membayar tenaga kerja. 4. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang jaya penting terutama di zaman global. Semacam ini, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini. 3. Produk konsumsi merupakan setiap produk yang digunakan oleh konsumen akhir. Dalam ini, produk yang dibeli akan dikonsumsi, digunakan secara langsung dan tidak akan dijual ataupun dibisniskan kembali oleh yang bersangkutan. Produk industri merupakan setiap produk yang sengaja dibeli sebagai bahan baku ataupun sebagai barang yang diperdagangkan kembali oleh pembelinya. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain ataupun dijual kembali. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain ataupun dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan. 4. Klasifikasi produk. Cara mengatur produk ke dalam beberapa kategori yang didasarkan pada perilaku pemulihan konsumen. Kesamaan dengan merek kompetitor dengan kisaran harga. Proses klasifikasi produk tersebut dapat membantu marketer untuk menargetkan kebutuhan konsumen dengan spesifik. 5. Label produk. Informasi yang termuat di label produk harus lengkap menuliskan bahan dasar, bahan tambahan, informasi gizi, komposisi kandungan gizi, bahan dasar, bahan tambahan, informasi gizi, kandungan zat, isi produk, legalitas dan kadaluarsa. Label merek adalah merek logo yang tertera di kemasan, isi produk atau produk. Label tingkat memiliki manfaat untuk memberi status mutu tingkat atau kualitas produk. Label deskriptif. Label ini berfungsi menjelaskan suatu produk mulai dari keunikan hingga cara pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.